Halo teman-teman, saya perkenalkan nama saya Verlin Kondanguna, NIM 12017. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang multikulturalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dan saya akan mempresentasikan slide pertama dan beberapa slide selanjutnya materi multikulturalitas. Multikulturalitas yaitu suatu di mana terdapat kolerasi atau hubungan linear antara variabel-variabel bebas antar satu dengan yang lain, sehingga variabel bebas tersebut tidak bersifat ortogonal. Kedua, variabel-variabel yang bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai kolerasi di antara sesamanya sama dengan 0. Hubungan linear sempurna antar PU bebas. Dalam menduga faktor-faktor yang mengaruhi konsumsi per tahun dari rumah tangga atau Upselling dengan model regresi berganda seperti persamaan untuk dalam seperti di bawah ini. Selanjutnya dikaji di antaranya faktor-faktor berikut. X2 bagi pendapatan rata-rata per tahun dari rumah tangga K. X3 bagi pendapatan rata-rata per bulan dari rumah tangga K. Selanjutnya, dalam menduga faktor-faktor mengaruhi konsumsi per tahun dari rumah tangga K atau Epsilon dengan model regresi berganda seperti persamaan di bawah ini. Seperti ini ya kawan-kawan. Dikaji di antara faktor-faktor berikut. X2 bagi pendapatan rata-rata per tahun dari rumah tangga K. X3 bagi pendapatan rata-rata per bulan dari rumah tangga K. Rumus simpangan baku parameternya dengan model 2 PU bebas X2 dan X3 bagi dengan dalam persamaan kedua penyebut atau denominator dalam rumus ragam koefisien regresi varian beta 2 dan varian beta 3 mencakup komponen 1 gamma 2. Contoh atau gamma sama dengan 0, maka ragam koefisiennya sama dengan ragam koefisien untuk model regresi linear sederhana, yaitu seperti ini yang teman-teman. Ini di bawah. Selanjutnya, jika gamma sangat tinggi atau mendekati 1 dalam nilai mutlak, maka terjadi multikulturalitas dan menghasilkan dugaan varian beta 2 dan varian beta 3 sangat besar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Nijasoga, NIM 1218027. Saya akan menyampaikan cara mendeteksi adanya kolinearitas ganda. Cara mendeteksi multikolinearitas ketika dugaan parameter tidak dapat diperoleh dengan metode OLS atau ordinary least square atau analisis regresi. Itu artinya terjadi multikolinearitas sempurna.
Jika beberapa koefisien mempunyai simpangan baku yang tinggi, kemudian setelah mengeluarkan satu atau lebih PUB bebas dari model, itu menyebabkan simpangan bakunya rendah. Oke, ada beberapa cara untuk mendeteksi atau mengetahui adanya multikolineritas ganda. Yang pertama itu uji koefisien korelasi sederhana atau Poisson correlation coefficient antara PUB bebas dalam model. Yaitu jika korelasinya sangat tinggi dan nyata, itu artinya terjadi multikolinearitas. Kemudian yang kedua itu dalam model regresi ganda dengan minimal 3 PUB bebas. Jika ada nilai koefisien korelasi sederhana antar PUB bebas sangat tinggi dan nyata, berarti terjadi multikolinearitas. Akan tetapi jika nilai koefisien korelasi sederhananya tidak ada yang nyata, maka belum tentu tidak terjadi multikolinearitas. Jadi yang diuji itu adalah koefisien korelasi gandanya atau akar RG kuadrat atau koefisien determinasi dari model XJ sama dengan F X1, X2 dan seterusnya sampai XJ kurang 1, kemudian XJ tambah 1 sampai dengan XK sama dengan F selain XJ. Untuk J nya sendiri sama dengan 2, 3 sampai dengan K. Sampai dengan K. Jadi jika membuat model regresi setiap PUB bebas XJ itu sebagai fungsi dari sebuah PUB bebas selain XJ-nya, RJ kuadratnya itu tinggi dan signifikan atau dari statistik uji F, sehingga disimpulkan bahwa modelnya itu signifikan. Kemudian artinya ada multikolinearitas. Oleh karena itu, koefisien korelasi sederhana yang tinggi itu merupakan syarat cukup atau sufficient condition, tetapi bukan syarat perlu bagi multikolinearitas. Kemudian ada varian beta J sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan sigma X kuadrat J kali dengan 1 per 1 kurang R kuadrat J. Nilai 1 kurang R kuadrat J ini disebut varian inflation factor atau VIF yang menggambarkan kenaikan varian beta J karena korelasi antar PUB penjelas itu dalam beberapa paket program statistika, nilai VIF ini dapat ditampilkan. Kemudian yang ketiga itu dengan cara menghitung akar ciri dari matriks XX. Misalnya lambda J ini untuk lambda J untuk J sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai K. Kemudian untuk menghitung K itu sama dengan lambda maksimal dibagi dengan lambda minimal pangkat 0,5. Pangkat 0,5, sehingga aturan praktis yang biasa digunakan adanya signal multikolinearitas itu adalah jika K lebih besar dari 30 atau K lebih kecil dari VIF maksimal pangkat 0,5.
sehingga pembahasan mengenai pendeteksian multikolineritas ini harus hati-hati dalam menggunakan suatu cara untuk mendeteksi adanya multikolineritas. Sebaiknya itu harus dilihat dari berbagai aspek yang diuji, karena multikolineritas ini prinsipnya merupakan masalah fenomena sampel jika PU by X-nya itu merupakan PU by non-stokastik atau asumsi klasik. Oke, kemudian ada hasil dari variabel, beberapa variabel untuk cara menjalankan regresi auxiliary, yaitu apabila kita memiliki persamaan dengan 3 variabel independen, maka kita harus menjalankan regresi sebanyak 3 kali pula dengan masing-masing analisis menggunakan satu variabel independen sebagai variabel dependennya. Contohnya itu di sini ada hasil regresi dengan menggunakan variabel dependen I, N, dan P. Di sini kita bisa melihat hasilnya, yaitu variabel I itu sebagai variabel dependen, dan variabel N dan P itu sebagai variabel independen. Dari contoh ini kita bisa melihat hasilnya, yaitu variabel I itu nilainya untuk variabel I ini variabel C-nya itu sebesar sama dengan variabel C-nya 6.499,83. Kemudian untuk variabel N-nya itu min 1,534, min 1.534,363. Kemudian untuk variabel P-nya itu sebesar 0,1207. Kemudian untuk nilai statistik atau tes statistiknya ini untuk variabel C itu sebesar 4,50. Kemudian untuk variabel N-nya itu sebesar min 1,04 dibulatkan. Kemudian untuk variabel P itu sebesar 1,29. Kemudian untuk R kuadratnya itu nilainya adalah 0,198. Kemudian kita lakukan lagi untuk variabel berikutnya, yaitu variabel dependen N. Ini variabel dependen N. Sama untuk variabel C-nya itu koefisiennya dia 1,254506. Kemudian untuk variabel I-nya min 8,69. Kemudian untuk variabel P-nya itu 5093. Kemudian untuk statistiknya untuk variabel C itu 0,75. Kemudian untuk I-nya min 1,04. Kemudian untuk P-nya 5,68. Kemudian untuk R kuadratnya itu sebesar 0,823. Kemudian untuk variabel independen P, itu untuk variabel C-nya sebesar min 10.820,10. Kemudian untuk variabel I-nya yaitu 1.597,598 dibulatkan. Kemudian untuk variabel N-nya itu sebesar 13.856,32. Untuk statistiknya untuk variabel C sebesar min 0,416. Kemudian untuk variabel I-nya itu sebesar 1,293. Kemudian untuk variabel N-nya sebesar 5,684.
untuk R kuadratnya sebesar 0,835. Kemudian kita mencari, kita harus menggunakan, kita mencari uji multikolineritasnya. Itu caranya yaitu dengan menggunakan uji fifth. Di sini apabila nilai fifth-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolineritas. Tetapi apabila nilai fifth-nya itu lebih besar dari 10, dianggap terjadi multikolineritas. Sehingga bila dilihat pada tabel hasil uji multikolineritasnya itu dapat disimpulkan bahwa variabel n ini, variabel n dan p ini terjadi multikolineritas karena lebih dari 10. Sedangkan variabel y-nya tidak terjadi multikolineritas. Saya akan melanjutkan bagaimana cara mengatasi kolineritas ganda atau multikolineritas. Tujuan permodelannya itu hanya untuk peramalan nilai y dan tidak untuk mengkaji hubungan atau pengaruh peubah x1 terhadap y. Sehingga masalah multikolineritasnya itu bukan masalah yang serius. Tetapi tujuan permodelan untuk menduga hubungan atau pengaruh peubah x1 terhadap y, maka masalah multikolineritas itu menjadi serius karena simpangan baku koefisiennya sangat besar, sehingga dugaan koefisien regresinya itu tidak dapat diandalkan atau tidak signifikan. Kemudian itu mengakibatkan sulit memisahkan pengaruh dari masing-masing peubah bebas. Kemudian ada beberapa cara untuk mengatasi multikolineritas itu. Yang pertama itu yaitu memanfaatkan informasi sebelumnya atau a priori informasi. Yaitu sebagai ilustrasinya itu atau sebagai contohnya, misalnya kita mau mengkaji pengaruh pendapatan atau X2I dan kekayaan itu sebagai yaitu X3I terhadap konsumsi rumah tangga KI atau YI dengan mengembangkan suatu model seperti YI sama dengan beta 1 tambah beta 2 X2I tambah beta 3 X31 tambah epsilon I, yaitu parameternya, parameter koefisiennya itu mempunyai hubungan sebagai berikut, yaitu beta 3 itu sama dengan 0,1 beta 2, sehingga model regresinya itu dapat direduksi atau disederhanakan menjadi YI sama dengan beta 1 tambah beta 2 X21 tambah dalam kurung 0,1 beta 2 tutup kurung, kemudian dikali dengan X3I tambah epsilon I, atau Y atau YI ini sama dengan beta 1 tambah beta 2 dalam kurung X21 tambah 0,1 beta 2 X31 tutup kurung tambah epsilon I. Kemudian YI nya itu sama dengan beta 1 ini ditambah dengan beta 2 X1, kemudian ditambah dengan epsilon I. Masalah kolineritas ini dapat diselesaikan dengan menduga model regresi linearnya itu dengan nilai X1 sama dengan
dalam kurung X21 tambah 0,1 X31. Kemudian yang kedua itu mengeluarkan P ubah dengan kolinearitas tinggi, tetapi dapat menimbulkan kesalahan spesifikasi juga. Dengan pengeluaran dengan mengeluarkan suatu P ubah bebas dari model dapat menyebabkan modelnya salah spesifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan transformasi terhadap P ubah dalam model dengan bentuk pembedaan pertama, first difference form, untuk data deret waktu. Sebagai ilustrasinya itu model 69 yang sebelumnya dengan data time series dapat diturunkan sebagai berikut, yaitu YT sama dengan beta 1 tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T tambah epsilon T. X2T ini merupakan pendapatannya, kemudian X3T ini merupakan kekayaannya. Kemudian YT kurang 1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 X2T kurang 1 tambah beta 3 X3T kurang 1 tambah epsilon T kurang 1 sehingga jika kedua persamaan ini dikurangi jadinya YT kurang YT kurang 1 itu sama dengan beta 2 dalam kurung X2T kurang X2T kurang 1 tambah beta 3 dalam kurung X3T kurang C3T kurang 1 tutup kurung tambah VT. Kemudian yang keempat itu yaitu menggunakan regresi komponen utama atau principal komponen, yaitu semua P ubah bebasnya itu X21 dan X31 ini ditransformasikan ke dalam bentuk P ubah komponen utama, yaitu set 21 dan set 31 yang saling bebas satu sama lain, yaitu komponen utamanya itu yang ini set 21 ini sama dengan alpha 11 kali 2i alpha 11 x 2i tambah alpha 12 x 31. Kemudian set 31 sama dengan alpha 21 x 2i tambah alpha 22 x 3i. Kemudian dilakukan analisis regresi Y-nya itu dengan P ubah komponen utama, yaitu YI sama dengan alpha 1 tambah alpha 2 set 2i tambah A3 set 31 3i alpha 3 set 3i tambah VI. Setelah diperoleh dugaan koefisien alpha J-nya itu persamaannya dimasukkan ke dalam YI sama dengan alpha 1 tambah alpha 2 kali alpha dalam kurung alpha 11 x 2i tambah alpha 12 x 3i tutup kurung tambah alpha 3 buka kurung alpha 21 x 2i tambah alpha 22 x 3i tutup kurung tambah VI. Kemudian YI sama dengan alpha 1 tambah dalam kurung 2 alpha 2 alpha 11 tambah alpha 3 alpha 21 tutup kurung kali dengan x 21
tambah dalam kurung alfa 2, alfa 12 tambah alfa 3, alfa 22 kali dengan X3I tambah VI. Kemudian menggabungkan cara cross section dengan data time series. Data cross section ini dapat diperoleh dari suatu survei sosial ekonomi nasional atau Susenas, yaitu jika A3-nya ini merupakan dugaan dari alfa 3, koreksi data penjualan berasnya itu kita dengan data pendapatan masyarakatnya YT dengan menggunakan transformasi kita sama dengan in kita kurang alfa 3 in YT. Kemudian dengan model OLS nya itu regresi linear sederhananya adalah kita sama dengan A1 tambah A2 in IN PT tambah epsilon T. Sehingga diperoleh dengan dugaan alfa 2 nya itu sebagai nilai statistik nilai elastisitas harganya elastisitas harganya. Teknik ini merupakan salah satu teknik analisis data gabungan atau panel data. Kemudian yang keenam itu adalah cek kembali asumsi waktu membuat model. Dimana misalnya dalam menduga produksi Q1 dengan sebagai fungsi modal KI dan tenaga kerjanya itu LI, digunakan model Q1 sama dengan alfa 1 dalam kurung KI tutup kurung pangkat alfa 2 dikali dengan LI pangkat alfa 3. Jika diasumsikan bahwa skala outputnya itu dalam jangka panjang menggambarkan constant return to scale atau CRS-nya itu adalah A2 tambah A3 sama dengan 1. Maka modelnya itu menjadi KI bagi LI sama dengan alfa 1 dikali dengan KI bagi LI pangkat A2. Kemudian itu yang ketujuh adalah penambahan data baru. Telah disebutkan bahwa masalah multikolinearitas itu adalah fenomena sampel, sehingga memungkinkan untuk sampel berikutnya itu tidak ada multikolinearitas antar PU bebasnya. Kadangkala juga dengan menambah beberapa data baru dapat mengurangi masalah multikolinearitasnya. Karena nilai sigma X kuadratnya itu akan bertambah sehingga ragam koefisien varian beta 2-nya itu dan varian beta 3-nya dalam untuk model dengan 2 PU bebas itu akan berkurang. Saya akan menjelaskan pengertian heteroskedastisitas oleh saya sendiri, Fendi Mangi. Pengertiannya, uji heteroskedastisitas merupakan uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Jadi penjelasannya, uji heteroskedastisitas merupakan salah satu dari asumsi regresi
Supaya analisis regresi bisa dilanjutkan, maka datanya harus tidak mengandung heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas. Heteroskedastisitas banyak ditemui pada data cross-section karena pengamatan dilakukan pada individu yang berbeda pada saat yang sama. Berikutnya sifat dasar. Sifat dasar heteroskedastisitas berarti varians error bersyarat X merupakan angka yang tidak konstan, dilambangkan dengan ekspektasi epsilon tau kuadrat atau X sama dengan sigma tau kuadrat, maka 1 sama dengan titik-titik eta. Akibat heteroskedastisitas. Yang pertama, dugaan parameter koefisien regresi dengan metode OLS tetap tidak bias dan masih konsisten, tapi standar errornya bias ke bawah. Yang kedua, penduga OLX tidak efisien lagi. Cara mendeteksi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini ada metode grafik. Dalam metode grafik ini plot dibandingkan, yaitu antara error kuadrat dengan variabel tertentu. Jika errornya relatif konstan, maka tidak akan menunjukkan pola ada variasi. Yang kedua itu uji formal. Dan penjelasan uji formal dibagi dalam 3, yaitu uji Goldfeld-Quandt, uji Brent-Spagan, dan uji White. Yang pertama itu uji Goldfeld-Quandt. Langkah-langkahnya yaitu pertama, urutkan data pengamatan berdasarkan nilai P ubah bebas X. Yang kedua, hinakan D pengamatan di tengah. Yang ketiga, dugalah kedua model regresi yang sudah dibagi 2 tersebut. Yang keempat, hitunglah masing-masing kuadrat tengah sisaan dan dari kedua model tersebut. Yang terakhir, yang kelima itu, jika diasumsikan sisaan menyebar normal, maka statistik uji KTS tau KTS akan menyebar menurut sebaran F dengan derajat bebas pembilang dan dalam penyebutannya sama, yaitu N minus D minus 4 dibagi 2. Selanjutnya yang kedua itu uji Brent-Spagan dibagi 4, yaitu ada langkah yang pertama itu dugalah model regresi dengan metode LS dan hitung sisaan E atau epsilon T. Yang kedua itu dugalah ragam sisaan dengan rumus theta pangkat 2 sama dengan sigma E atau epsilon I pangkat 2 bagi N. Yang ketiga, dugalah model regresi sisaan yang dinormalkan. Keempat, jika komponen sisaan menyebar normal dan tidak ada heteroskedastisitas, maka setengah dari jumlah kuadrat regresi akan mendekati sebaran kuadrat dengan derajat bebas 1. Selanjutnya yang ketiga itu uji White. Uji White juga dibagi 3, yaitu yang pertama sebagai pengganti model
yaitu E atau epsilon 1 pangkat 2 dibagi dengan theta pangkat 2 sama dengan pi 1 plus pi 2 set I plus pi. White menyarankan menggunakan mode regresi sisaan. Juga ada rumusnya yang pertama itu I epsilon 1 pangkat 2 sama dengan pi 1 plus pi 2 set I plus pi plus pi. Kedua, hitunglah koefisien determinasi sebagai ukuran kebaikan sesuai R pangkat 2. Ketiga, jika komponen sisaan homogen, maka statistik uji White NF pangkat 2 sampai X1 pangkat 2. Dalam penjelasan uji White, ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan uji-uji yang lain. Jika nilai penghitungan melebihi nilai kritis, diputuskan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Metode ini bisa digunakan dengan IQ secara berlangsung, dan hasilnya akan saya tampilkan di slide berikut di bawah ini, yaitu contoh cara mendeteksi heteroskedastisitas. Hasil output adalah nilai PU yang ditunjukkan dengan nilai probability C square, yaitu sebesar 0,4521. Oleh karena nilai P lebih besar dari nilai alfa, maka berarti model regresif bersifat homokedastisitas, atau dengan kata lain itu heteroskedastisitas. Itu cara yang terakhir, itu cara mengatasi heteroskedastisitas, yaitu ada dua. Pendugaan parameter jika ragam sisaan diketahui. Pendugaan parameter jika ragam sisaan diketahui. Yang kedua itu pendugaan parameter jika ragam sisaan tidak diketahui. Teman-teman, saya Yunita Pauju akan mempresentasikan materi tentang autokorelasi. Di sini pengertian dari autokorelasi itu sendiri adalah bahwa adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain dalam waktu yang berlainan, atau korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier, dan uji autokorelasi ini biasanya terjadi untuk data time series. Nah, uji asumsi klasik ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan analisis regresi linier. Nah, analisis regresi linier ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Nah, model regresi yang baik itu apabila tidak terdapat autokorelasi. Nah, adapun masalah autokorelasi ini adalah jika antar sisaan tidak bebas, atau secara matematis itu ditulis epsilon tidak sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Nah, OLS di sini mengasumsikan bahwa error merupakan variabel random yang independen, atau dia tidak berkorelasi agar penduga bersifat blue, di mana blue ini merupakan best linear unbiased estimator. Nah, adanya autokorelasi dalam regresi linier ini menyebabkan varian sampel tidak dapat menggambarkan varian dari populasi. Nah,
masalah autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linier dengan menggunakan data runtut waktu atau yang sering kita kenal dengan data time series. Adapun akibat dari autokorelasi itu adalah yang pertama, varian menjadi tidak minimum atau blue. Yang kedua, estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang didapat itu akan underestimate. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap residualnya itu akan menemui permasalahan. Yang keempat, autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasanya disebut dengan spurious regression atau dapat dilihat dari nilai R-square-nya. Yang kelima adalah pengujian arti T dan F tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid juga. Yang keenam adalah memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi yang sebenarnya. Nah, kita dapat mendeteksi adanya autokorelasi atau tidak dalam sebuah data itu ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mendeteksi masalah autokorelasi ini. Yaitu yang pertama ada uji Durbin-Watson. Nah, dalam uji Durbin-Watson atau dikenal dengan uji DW ini, hipotesisnya mengatakan bahwa H0 itu menandakan bahwa tidak adanya autokorelasi. Dan yang kedua, H1 itu menandakan adanya masalah autokorelasi. Dan ini merupakan bentuk dari uji statistiknya. Nah, perlu diperhatikan bahwa jika nilai-nilai D atau nilai-nilai DT yang berurutan hampir sama, maka statistik DW akan rendah. Dan ketika statistik DW rendah, ini menunjukkan bahwa adanya autokorelasi yang positif. Dalam uji DW ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi. Dan di sini tidak ada variabel log di antara variabel independen. Nah, setelah mendapatkan statistik uji, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan tabel DW ini. Nah, dalam tabel DW ini terdapat dua nilai, yaitu batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah ini atau dikenal dengan nilai kritis batas bawah itu dikenal dengan DL. DL ini adalah Durbin lower. Dan ada batas atas. Batas atas ini menunjukkan nilai kritis batas atas atau sering dikenal dengan DU atau Durbin upper. Cara kedua yang untuk kita mendeteksi adanya autokorelasi atau tidak yaitu uji Lagrange multiplier atau LM test. Nah, uji ini dikembangkan oleh Bruce Godfrey. Nah, dalam uji DW ini dilihat bahwa ada kelemahan ketika berada antara nilai DL dan DU atau antara 4DU dan 4DL. Maka keputusannya autokorelasi itu tidak bisa diketahui mempunyai autokorelasi atau tidak, sehingga dilakukan uji lain. Nah, uji lain ini bisa dengan metode Glavrik atau metode formal lainnya. Nah, salah satunya yaitu uji formal, yaitu uji LM test ini. Nah, uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan itu untuk sampel besar. Dan ada contoh yang telah kita buat untuk mendeteksi uji autokorelasi ini dengan kita menggunakan Evius. Nah,
Contoh hasil uji autokorelasi ini diambil dari buku Wing Wahyunerno yang berjudul Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan FYUS edisi ketiga. Itu berada pada halaman 4.11. Nah, di sini hasilnya dengan menggunakan LMTS itu nilai observasi R-square-nya adalah 0,001713 dan nilai probability-nya atau probability chi-square-nya adalah 0,991. Nah, nilai ini jauh lebih besar daripada nilai alfa, di mana nilai alfa itu adalah 5%. Nah, 5% itu adalah 0,05. Nah, hasil ini mengidentifikasikan bahwa data yang kita uji ini dia tidak mengandung masalah autokorelasi. Karena sebuah data dikatakan tidak ada masalah autokorelasi bila nilai probability-nya itu berada di atas nilai alfa 5%. Dan bila nilai probability-nya berada di bawah atau sama dengan 5%, itu menandakan bahwa adanya masalah autokorelasi. Nah, dalam data kita ini, nilai probability-nya adalah 0,9991. Ini menandakan bahwa nilai ini lebih besar dari nilai alfa yang 0,05. Sehingga data ini dapat dikatakan bahwa tidak mengandung masalah autokorelasi. Uji yang ketiga itu adalah uji run. Nah, uji run ini sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Nah, jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Nah, run test ini atau uji run ini digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Nah, prinsip kerja uji run ini sangat sederhana, yaitu dengan melihat tanda residual negatif atau positif tanpa memperhatikan nilainya, sehingga run yang dimaksud di sini adalah sekelompok nilai residual yang mempunyai tanda sama secara berturut-turut. Halo teman-teman, sebelum saya menjelaskan materi, saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Kahitimba, NIM 1218018. Saya akan menjelaskan materi tentang cara mengatasi autokorelasi. Jika struktur autokorelasi diketahui rho, misalnya Y T sama dengan beta 1 tambah beta 2 X 2T tambah beta 3 X 3T tambah titik tambah beta K tambah X KT tambah sigma T. Model yang sama berlaku pada waktu T kurang 1. Model yang Y T kurang 1 sama dengan beta 1 tambah beta 2 X 2T kurang 1 tambah beta 3 X 3T kurang 1 tambah beta K tambah beta K X K T kurang 1 tambah sigma T kurang 1. Autokorelasi dengan menggunakan berbagai metode, antara lain metode Durbin Watson, Thiel-Nagel atau Shahroni-Orchard. Setelah koefisien korelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi. Kemudian dari hasil tersebut dalam kurung rho T kurang rho I kurang 1 lebih kecil 0,01 atau 0,05 setelah 20 kali. Misalnya pendeteksian ulang. Untuk mendeteksi ulang autokorelasi transformasi yang dilakukan sampai tidak terdapat autokorelasi. Apabila persamaan 8.6 di atas dikurangi dengan
rho persamaan 813 sehingga diperoleh transformasi berikut. Y bintang T kurang beta 1 buka kurung 1 kurang rho tambah beta 2 X 2T tambah beta K X KT tambah VT, di mana YT kurang rho YT1 kurang T kurang 1 2X 2T sama dengan X 2T kurang rho X 2T kurang 1. XT sama dengan XKT kurang rho XT kurang 1, VT sama dengan sigma T kurang rho sigma T kurang 1 SI 0,02 V. Selanjutnya, hasil informasi ini menghasilkan dugaan parameter koefisien yang efisien. Tentu saja koefisien intershift dari modal aslinya beta 1 harus dihitung berdasarkan dengan intershift dalam persamaan 8.14 di atas. Pendengar terlebih dahulu menafsirkan koefisien. Jika struktur autokorelasi tidak diketahui, maka langkah 1 itu duga model regresi dan dapat penduga galat. Langkah 2, duga koefisien korelasi serial order 1 dengan metode OLS dari ET kurang rho ET kurang 1 tambah V tambah nu T. Langkah 3, lakukan transformasi untuk PU-ubah yang dipakai. Keempat, dapatkan penduga regresi dan penduga galat untuk ET kurang beta 1 tambah beta 2X 2T tambah beta 2X 3T tambah sigma 1. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kira dapat menjadi pelajaran buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.